Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selamat sore buat kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama mempelajari sekolah sahabat kita dengan judul Umat Allah sebagai saluran misi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan waktu kami yang singkat ini untuk boleh belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menolong supaya kami mengerti dan kami boleh mengambil bagian dalam misi Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah selalu mempunyai umat yang taat dan setia serta mengikuti maksud-maksudnya. Sepanjang sejarah dunia ini tetap ada umat-umat yang demikian yang Tuhan pakai untuk menjadi alat atau instrumennya untuk menyelesaikan misinya. Umat ini adalah mereka yang dipanggil dan mereka ini menerima panggilan itu untuk menjadi alat atau instrumen dalam menyelesaikan misinya. Mari kita perhatikan apa yang bisa kita pelajari di dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudaraku, dalam kisah dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 kita membaca bagaimana Allah memanggil Abraham untuk keluar dari kaumnya. Dengan maksud agar Abraham pergi, lalu kemudian Abraham akan diberikan keturunan yang banyak, sehingga menjadi bangsa yang besar, lalu memberkati mereka. Nah, apakah hanya sampai di situ? Apakah hanya sampai di situ maksud Abraham dipanggil keluar dari kaumnya? Saudaraku, ternyata mereka memiliki misi Allah. Hubungan yang khusus, yaitu perjanjian dengan Allah berdasarkan persyaratan iman dan ketaatan yang tersirat. Ya, kita bisa melihat bagaimana ketaatan itu ketika Abraham diminta untuk menyerahkan anak satu-satunya untuk dikorbankan. Itu adalah sebuah bukti ketaatan yang menjadi teladan bagi kita semua. Jadi bangsa Israel adalah keturunan Abraham. Mereka dipilih untuk misi Allah. Nah, lalu kita melihat kemudian dalam perjanjian baru. Apa yang kita lihat dalam perjanjian baru bahwa murid-murid Yesus, mereka diutus untuk pergi ke seluruh bumi, ke ujung bumi. Itu adalah misi, menyampaikan kabar baik kepada seluruh dunia. Dan kemudian umat-umat Allah yang baru inilah yang disebut dengan gereja, yang juga merupakan umat Allah yang menjalankan misinya. Saudaraku, gereja ada oleh karena Allah sendirilah yang telah membentuk gerejanya. Allah mempunyai misi dan misi itu diberikan kepada gereja untuk dilakukan, dan Allah memakai gereja sebagai alatnya untuk menyelesaikan misi tersebut. Pertanyaan bagi kita, apakah misi dari gereja? Apakah sama dengan misi Allah? Dalam Lukas 19 ayat 10 tertulis demikian. Karena Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi meski tak seorang pun dari kita yang ada dalam gereja dapat menyelamatkan orang lain, kita bisa dan harus mengarahkan diri kita atau saudara-saudara kita
mengarahkan untuk menjalankan misi sebagaimana yang telah Tuhan amanatkan. Misi dari Gereja Kristus adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang sedang binasa. Misi ini bertujuan untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia dan memenangkan mereka kepada Kristus melalui keampuhan dari kasih itu sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita adalah gereja. Kita adalah bagian dari misi Allah. Apapun panggilan Anda, apapun panggilan saya, mari kita lakukan. Dan kita harus mengingat bahwa Anda dan saya harus tetap terbuka untuk diberkati saat Anda dan saya berbagi. Dan bahwa Allah sudah ada untuk mendahului misinya. Dan Roh Kudus akan menuntun kita menjadi bagian kita untuk menjalankan misi, menjadi rekan sekerja Allah. Kiranya pelajaran pada sore hari ini boleh memantapkan kita semua bahwa kita memiliki misi untuk menyampaikan kabar baik dan menjadi bagian dalam rekan sekerja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.